Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Niswatun Khairiyah dengan NIM 20040260045 akan menjelaskan secara singkat materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13 guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaiduh. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian tafsir dan syarat mufasir. Tafsir adalah menyingkap, menjelaskan, atau menerangkan firman Allah. Dan syarat-syarat menjadi mufasir, yakni harus mempunyai akidah yang kuat, bersih dari nafsu, menafsirkan Al-Quran bil-Quran terlebih dahulu, kemudian melalui hadis dan sunnah, selanjutnya keterangan dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi seorang mufasir juga harus menguasai pengetahuan tentang bahasa Arab dan pokok-pokok ilmu Al-Quran, serta harus mempunyai pemahaman yang cermat. Kemudian, metode atau manhaj dalam menafsirkan Al-Quran yang pertama ada tahlili, yang menganalisa secara rinci, kemudian ada ijmali, yang menjelaskan secara global, dan maudhu'i, yang menyusun penafsiran secara tematik, dan yang terakhir ada muqarron, yakni perbandingan. Kemudian untuk mengetahui makna-makna Al-Quran, kita bisa menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran sendiri, yakni caranya dengan menafsirkan suatu ayat dengan ayat Al-Quran yang lain, karena terkadang untuk memahami suatu ayat, penjelasannya ternyata sudah ada pada Al-Quran itu sendiri. Contohnya pada Quran Surat Al-Fatihah ayat 7 yang ditafsirkan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 69. Selain itu, ada penafsiran Al-Quran menggunakan hadis atau sunnah, yakni dengan cara memberikan penjelasan dari hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Untuk memahami Al-Quran juga bisa melalui dengan bahasanya, yakni dengan memperhatikan gramatikal atau tata bahasa ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, di dalam ayat Al-Quran juga terdapat kata-kata yang gharib, al-mu'arab, dan mutaradif. Pengertian dari gharib, yakni makna dari ayat atau kata yang sulit dipahami. Sedangkan al-mu'arab adalah kata yang diarabkan atau kata serapan. Mutaradif, yakni kata yang mirip namun memiliki penekanan yang berbeda. Kemudian ada yang disebut sebagai mustarok dan mutasyabih lafzi. Mustarok sendiri adalah mempunyai makna yang berbeda dan lebih dari satu. Jadi dalam satu kata yang sama, dia memiliki arti yang banyak dan berbeda-beda setiap makna dari arti tersebut. Sedangkan mutasyabih lafzi adalah ayat-ayat yang diulang-ulang dengan redaksi yang hampir sama. Selain itu, ada juga muskil, yakni ayat yang sulit dipahami, dan mujmal, ayat yang masih global. Di dalam Al-Quran juga terdapat istilah dilalah ibarah, yakni sesuatu yang dapat dipahami dengan mudah dari apa yang diucapkan. Sedangkan ada juga yang dinamakan dilalah isyarah, yakni petunjuk, yang dimaksud adalah makna dari ayat tersebut tidak disebutkan secara langsung atau dengan kata lain tersirat. Kemudian ada dilalah nas, yakni satu pernyataan sudah bisa dipahami untuk pernyataan-pernyataan yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah dilalah iqtida. Artinya, dalam memahami suatu ayat, diperlukan untuk menyisipkan kata yang belum ada agar informasi yang diterima bisa jelas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.